Boleh di on? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya, sehat semua. Untuk hari ini saya akan diseminasi terkait dengan budaya positif ya di SMK Negeri Kare yang saya angkat. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Tujuan yang akan saya sampaikan ini adalah aksi nyata dari saya, yaitu yang pertama memberi pemahaman budaya positif kepada teman sejawat, membangun motivasi intrinsik murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui kesepakatan kelas. Jadi ada 4 tujuan yang akan saya sampaikan. Oke, sebelum saya mulai, kita bikin kesepakatan dulu Bapak Ibu. Untuk yang ada di ruangan ini, saya mohon, ini nanti disetujui atau tidak, nanti saya kasih ke forum. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Oke. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Oke. 4, berpendapat setelah dipersilakan. Setuju? Oke. 5, berpartisipasi penuh dan berpartisipasi penuh ya. Oke. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya. Alhamdulillah. Awas kalau nggak gembira nanti ya. Kok langsung awas. Banyak utang ya, sama ya. Oke, ini sebelum saya mulai ice breaking nanti aja ya. Ini hanya sekilas saja untuk permainan biar tidak jenuh ya. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Paham? Oke. Pinter-pinter ya murid-murid saya. Sebentar. Ini warna apa? Ini? Oh, tadi ada yang bilang coklat tadi. Siapa angkat tangan? Oh iya, Pak Toto. Iya, berarti masih ya. Nggak konsentrasi tadi. Pertanyaannya apa tadi? Iya, menyebutkan warna. Ternyata ada yang menyebutkan bukan warna tapi apa ini? Katanya ya, kata ya. Ini kan warna kuning tapi di sini tertulis merah. Nah, ini konsentrasi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sekian banyak ini sudah konsentrasi. Oke, ini terkait dengan Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah terkait dengan pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, murid itu semacam dihambakan di sini itu. Maksudnya ya orang disembah itu enggak, gitu ya. Sesuai dengan kodratnya. Nah, ini. Nah, yang pertama ini setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau betul? Oh, setuju ya? Oke, lanjut, nggak apa-apa. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, ini nanti kita bahas setelah ini. Apakah Bapak Ibu tadi setuju semua? Ini sudah relevan dengan ilmu yang sudah saya dapatkan atau ilmu yang ada sekarang ya, perkembangan sekarang? Oke, kita lanjutkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini perubahan paradigma. Nah, ini kita bikin permainan lagi. Perubahan paradigma. Ini sudah berpasang-pasangan ya, yang belum berpasangan bisa berpasangan. Oke, Bu Dani bisa dengan Bu Ferry? Iya. Oke, permainannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti satu orang itu yang mempunyai ini ya A dan B ya. Nanti ini nggak usah secobek kertas, nggak usah ya. Ibaratnya saja Bapak Ibu yang satu orang itu punya rahasia.
punya rahasia di genggaman Bapak Ibu. Ini yang orang pertama ya. Orang kedua itu pengen tahu rahasia itu. Nah, nanti yang pertama itu rahasianya di tangan sini ya. Misalnya ditulis di sini. Misalnya rahasianya aku duwe gendaan. Wah, enggak, jangan. Itu jadi buruk-buruk itu. Rahasianya misalnya di sini saya punya uang 1 miliar misalnya, mau saya kasihkan Bu Ferry misalnya gitu. Tapi kan ini rahasia. Nah, nanti rahasianya digenggam yang satu. Misalnya yang sebelah ya kiri, yang kiri nanti yang menggenggam ya, yang punya rahasia. Yang sebelah kanan nanti yang pengen tahu rahasia itu. Nah, caranya gimana? Yang sebelah kanan ya, itu mencari tahu yang ada di genggaman ini dengan cara apapun. Mau dibuka dengan paksa boleh, mau dirayu boleh, mau dikasih apa terserah lah. Yang penting tahu di sini ya. Kalau sampai tidak bisa ya nanti kita lihat ya. Oke, kalau ada yang bisa, itu luar biasa. Bisa kita mulai? Oke, silakan Bu Dani, sebelahnya Bu Ferry. Oh gitu. Oke, Bapak Ibu yang sebelah kiri, silahkan Bapak Ibu sudah punya impian, punya rahasia, sudah ditanamkan ya. Oke, siap digenggam. Yo, digenggam. Impiannya digenggam. Yang sebelah kanan silahkan merayu sebelah kirinya, genggamannya biar terbuka dan bisa tahu apa isinya. Kita mulai dengan hitungan ketiga, dimulai. Ya, iya, berdiri aja boleh ya, duduk boleh, berdiri boleh. Lebih bagus berdiri. Oke. Oke, ya. Sebelah kanan tidak usah menggenggam, pokoknya yang sebelah kanan itu merayu mbuh piye membuka. Gitu ya. Kita mulai ya. 1 2 3. Ayo silakan. Gimana caranya? Ayo. Siapa yang bisa? Nanti akan saya minta ke depan. Coba dirayu. Loh, Mbak, cincinmu baru ya? Ya Allah, bagusnya. Coba lihat, bentuknya gimana bentuknya cincinnya? Yang penasaran, aku pengen kok. Gimana? Aku pengen lihat, aku pengen beli. Coba di dalamnya kayak apa bentuknya? Gini, kayak gini. Perayu yang ini. Saya sitok gampang dirayu, saya sitok tukang rayu. Iya. Jangan Mbak. Jangan ada sesuatunya ini. Masa apa tuh? Jangan. Pinjam ya, pinjam iya. Oh ini, ambilin coba. Tak pakai cukup apa enggak? Waduh, jangan nggak boleh. Iya. Dibalik ya, dibalik. Itu saya punya impian. Dia yang baik. Jenengan Bu. Nah, terbalik. Kalau yang jenengan ini jenengan Apa itu saya? Langsung dibuka. Nggak bisa Pak. Ini kan masuk baju. Jenengan mau buka baju saya? Enggak apa-apa. Wis to, dan to. Apa kuwi? Nggak ada. Bentuknya piye, Bu? Kayak ulek-ulek Pak. Oh, kayak ulek-ulek. Wis to apik-apik. Wis to, dan. Rene, apa penjaluk kamu tak turuti, Dik? Saya sudah punya semuanya. Iya. Saya nggak butuh apa-apa. Hati kan belum. Oh sudah. Sudah. Hati saya kan untuk narasumber Pak. Oh. Wes saiki ya? Nggak bisa. Dikit aja. Nggak bisa loh, kenceng loh ini. Salapan ya, Sudah salapan. saya lem G. Saya kan belum salah duka Pak Eko.
Ya sudah, saya tahu sebenarnya apa yang digenggam jenengan. Apa? I love you. Tuh, Bapak Ibu semua. Ya, itu tadi terkait dengan perubahan paradigma. Bapak Ibu pasti punya keinginan dan punya rahasia, dan orang lain pengen tahu, pasti Bapak Ibu tidak mau beritahu. Betul enggak? Iya, karena rahasia ya. Oke, kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol ini nanti ada hubungannya yang tadi permainan tadi. Tadi ilusi guru mengontrol murid. Benar enggak? Guru itu mengontrol murid. Iya kan? Di dalam kelas itu kan Bapak Ibu mengontrol kan? Ya. Kemudian yang kedua, ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar enggak? Dia merasa bersalah dengan kelakuan dia itu akan menguatkan karakternya. Betul ya? Oke, lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Betul ya? Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul enggak? Kebanyakan kan gitu. Bener kan? Kebanyakan yang lebih tua itu merasa lebih. Ini nanti ada yang mungkin lebih tua, ada yang enggak gitu kan. Tapi tetap memaksa, betul? Iya. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Itu tadi dari paradigma itu tadi yang kita masukkan permainan tadi. Seperti di dalam kelas kita tidak bisa memaksakan anak ini harus bisa ini, anak itu harus bisa ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus gali dulu apa dari kelemahannya anak itu. Nah, kita isi sesuai dengan apa yang kelemahannya itu. Kemudian lanjut ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Ini stimulus responnya ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada yang seperti itu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, saya. Ada? Ada ya, tapi ya sebagian kecil ya. Oke. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami Bapak Ibu. Pandangan orang lain itu tentang dunianya dia. Kita harus memahami. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Contoh tadi, anak perkalian misalnya dia belum bisa, ya jangan kita paksakan, tapi kita pahami dulu ya anak itu. Kemudian perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Ada ya seperti itu kan? Iya, perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada sesuatu pasti. Dia itu berperilaku buruk itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Iya kan? Anak itu terlambat, anak itu tidak sesuai aturan, seragam tidak dimasukkan dan lain sebagainya. Itu aslinya ada tujuannya dia itu. Ya ada alasannya. Ya mungkin ada yang caper gitu ya, cari perhatian. Mungkin di rumahnya dia tidak ada perhatian dari orang tua. Mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ada yang seperti itu? Ada ya, orang lain bisa mengontrol saya, ada. Nah, nek wis kecekel atine, jenengan kontrol sih. Itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang bisa mengontrol saya ini ya saya sendiri, jenengan ya jenengan sendiri. Saya nggak bisa mengontrol Anda. Oke, itu. Mungkin kalau ada yang hipnotis itu ya itu lain beda ya mungkin. Iya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jenengan bujuk gagal, jenengan paksa, mesti enak. Di anaknya banyak ya, ada di anaknya sendiri ya. Lah, di anaknya sendiri aja seperti itu, di anaknya orang lain. Nah itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu caranya untuk mengontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dikasih option-option yang lain, gitu ya. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang
menang yang benar. Jadi jangan model berpikir menang atau kalah. Jadi yang benar itu adalah berpikir menang dan menang. Oke, saya lanjutkan. Kita akan membahas yaitu tentang disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, perilaku disiplin diantaranya yaitu datang tepat waktu, berseragam benar dan lengkap, menjaga kebersihan, mengikuti kegiatan belajar dengan aktif, dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Oke, ini disiplin. Nah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu disiplin. Oke, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kita pahami ini berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, Bapak Ibu menggunakan helm itu kesadaran, disiplin, atau hanya sebagai model variasi gitu aja? Disiplin dan kesadaran ya. Ini kalau Bapak Ibu, mungkin kalau anak-anak gimana? Merti nek ditilang. Nah, itu Mbak Shirley itu, Bu Shirley itu merti nek ditilang. Itu kan bukan suatu kesadaran ya. Itu kepatuhan ya. Iya. Nah, ini perilaku disiplin itu dilakukan karena takut melanggar aturan sekolah atau menghindari ditilang polisi. Nah, itu. Nah, apa itu disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi dalam diri pada murid-murid. Tidak terpengaruh hukuman atau hadiah. Ini kebanyakan ambil hukuman dan hadiah ya. Contoh di sekolah kita, Bapak Ibu pernah dapat reward dari hasil apa yang sudah dilakukan, betul? Ya, dapat apa kemarin? Ya, bungkusan yang isinya entah apa gitu ya, sabun dan lain-lain. Tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai yang mereka hargai atau untuk mencapai suatu tujuan mulia. Sebenarnya reward hukuman itu bisa merusak. Ya, nanti ada poinnya. Harus sesuai kesadaran. Iya, kesadaran diri tadi, belajar. Oke, Ki Hajar Dewantara, disiplin positif. Disiplin diri yaitu memiliki motivasi internal. Jadi ada motivasi di dalam diri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak bisa, harus ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Gitu. Kemudian untuk dari menurut pendapat Dane Gossen, cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai dan tujuan yang kita inginkan. Jadi mengacu pada tujuan, tujuannya apa toh gitu. Itu kalau menurut Dane Gossen. Nah, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu? Akan kita bahas di sini. Nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu akan disepakati secara bersama-sama. Kemudian sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa saja?
Ini ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan, ya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi yang akan kita bahas setelah ini, ya. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Bapak Ibu sampai di ruangan ini tadi ada dorongan dah. Kesadaran diri nggih. Alhamdulillah, berarti ada kesadaran diri. Bukan karena saya toh. Ya. Pasti ada dorongan, tidak ya, kita pasti ada dorongan. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, benar, atau ketidaknyamanan, benar. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Betul sekali. Iya, berarti relevan ini ya. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah. Pak Clara, coba kasih senyum pada Bu Ani. Itu untuk mendapatkan hadiah enggak? Tenane garangan biasanya. Pasti ada sesuatu. Oh iya. Atau untuk mendapatkan uang mungkin? Enek sing pengen utang biasa dirayu sih. Iya toh? Nah, apalagi kira-kira alasan orang lain melakukan sesuatu. Jadi mesti ada sesuatu yang diinginkan gitu ya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita simak pemaparan berikut ini. Nah, ini ya. Ini teori motivasi beragam manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal ya, dari luar ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu. Ini motivasi dari eksternal. Bu Dani kemarin ikut lomba. Itu motivasi dalam diri enggak? Sesuai dengan keinginan jenengan enggak? Setengah-setengah. Itu kemarin kan ada hadiahnya. Karena ada hadiah jenengan ikut enggak? Iya, itu motivasi dari eksternal itu ya. Ya karena tidak ada motivasi. GCC itu ya mungkin sebagai gugur kewajiban itu menurut jenengannya. Oke, nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu pernah menghargai diri sendiri? Contoh apa? Bu Catur, contoh. Dengan apa? Bersyukur, memfasilitasi diri, bertampilan cantik, facial mungkin ya, pijet gitu ya, skincare dan lain-lain. Iya, spa ya. Itu motivasi internal ya. Iya, bukan dari luar kan? Tidak. Oke. Beri tepuk tangan untuk Bu Catur. Iya, kita perlu Bapak Ibu, kita perlu motivasi atau menghargai diri kita sendiri. Dengan apa? Ya Bapak Ibu jangan beraktivitas terus. Dolan, refreshing dengan yo ora dhewe, yo dengan anak karo bojone. Karo pacare ya. Oh iya ya betul. Perlu itu ya, menghargai diri sendiri ya. Perlu, sangat perlu sekali.
Ya orang ming mangan nang warung terus ya pisan-pisan nang restoran kan itu menghargai diri sendiri, hasil jerih payah itu penting ya. Orang ming nginep sing 50.000-an terus ya pisan-pisan ya 500-an. Oh iya, tahu merah. Oke, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu namanya merdeka. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketika itu ya, bukan ketiga, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu adalah disiplin positif. Itu tidak ada keterpaksaan tadi seperti itu ya. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi anak itu mau dikasih hukuman, mau kasih hadiah, nggak ada pengaruh, tidak akan pengaruh. Itu namanya disiplin positif. Kalau masih ada pengaruh berarti masih belum. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Oke, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk. Nah, penghargaan sama hukuman itu beda-beda tipis, Bapak Ibu. Itu adalah suatu arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang-orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Benar enggak? Dengan adanya hukuman, penghargaan, itu akan suatu hal yang membujuk, dan itu nanti dampak eksternalnya ya, itu akan ketergantungan. Kalau biasanya aku dapat ranking 1, dapat hadiah, nanti ya terus pengen ketergantungan, pengen dapat hadiah, bukan dapat satunya tapi pengen hadiahnya. Hukuman pun sama, reward, kasih poin, reward, itu nanti juga akan ketergantungan pakai itu terus. Sing melanggar ikut melanggar ya nanti dapat reward, ketergantungan. Nah itu. Jadi hukuman dan penghargaan itu adalah sama. Ya nanti ada. Itu tadi menghargai diri sendiri, menghargai kita sendiri. Jadi kita tidak boleh tadi berpikiran negatif, berpikiran positif, melakukan sesuatu itu karena diri kita sendiri, intrinsik dalam diri, bukan dari orang lain. Gitu. Itu caranya. Jadi pengaruh ada jangka panjang, jangka pendek, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi Bapak Ibu tadi sudah menjawab pertanyaan 4 atau berapa tadi? Benar atau salah kalau dihubungkan dengan teori ini? Tadi loh, membaca, kasih hukuman, membaca, dikasih hukuman, relevan enggak dengan ini? Tidak. Jadi selama ini Bapak Ibu melakukan hal yang keliru. Termasuk saya. Oh, saya ikut ini jadi paham. Oh, ternyata selama ini saya terlalu memaksakan kehendak juga. Anak harus sesuai dengan saya. Kamu harus gini. Rame, kadang rame juga sama kan, harus sesuai kehendak saya kan. Hei, diam. Nah, gitu. Padahal bisa kita lus lah, kita lihat, kita cari apa tujuannya dia rame itu apa, kan mesti ada gitu loh. Oke ya, kita lanjut karena materi cukup banyak dan durasi waktu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas itu, Bu. Mematikan kreativitas malah. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sekarang bentuk penghargaannya tolong dievaluasi lagi, ya.
Kemudian ini ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penganggaran efektif jika kita minta seseorang melakukan sesuatu kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Sesuatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Dan seterusnya ya. Ini cukup panjang dan lebar. Saya lewati saja ya. Bapak Ibu sudah paham ya maksudnya ya, bahwa pengaruh jangka pendek dan panjang tadi dengan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan gitu ya. Bapak Ibu pernah di dalam kelas kalau anak itu pintar jenengan alam enggak? Ya kan? Sering disebut enggak? Bahkan setiap hari, setiap pertemuan, maksud saya setiap pertemuan dia lagi. Jenengan kasih lagi enggak? Pasti ada. Itu menumbuhkan pencemburuan dengan yang lain enggak? Pasti. Nah itu tadi penghargaan merusak hubungan, Bapak Ibu. Jadi sekarang evaluasi lagi ya, terkait dengan tadi ya, kita harus merata. Tidak yo sing kae terus gitu. Kadang anak-anak juga punya rasa juga. Wah, kae sing dialem pasti juga. Saya pun juga sama. Bapak Ibu guru pasti juga sama. Coba kalau di sini ada Pak Septa sing dialem mesti bucatur wae. Misalnya, mesti enek sing cemburu, budani cemburu. Bucatur wae Pak Septa iki. Nggih to, Bu. Itu manusiawi kok. Manusiawi. Nek dialem Pak Clara piye? Yang penting jajan. Oke. Lanjut aja. Penghargaan menurunkan kualitas. Tadi penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum motivasi dalam diri, itu intrinsik. Ini ya, bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberi apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah ini Bapak Ibu, kalau mau memberi apresiasi ke anak, itu perlu diingat ini. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Tadi tidak monoton 1 atau 2 orang terus. Beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Jadi perlu diperhatikan kalau mau membuat atau memberi apresiasi atau pengakuan, 5 ini perlu diperhatikan. Ini ya, di identitas gagal, hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, misal saya ambil satu ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Nah, ini ya konsekuensi dan restitusinya. Oke, saya lanjutkan. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, betul? Kebanyakan hukuman bersifat satu arah ya. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Betul tidak? Jenengan kalau menghukum ada kesepakatan dulu enggak? Jarang ya, satu arah kan. Nah itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Betul? Ada kan yang tanpa fisik hanya kata-kata. Tadi mungkin mengolek bodoh, goblok. Itu kan juga suatu kata-kata ya. Itu perbuatan kata psikis nanti di dalam diri dia.
Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ada disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bapak Ibu pernah bikin kesepakatan kelas? Ada? Nah, contoh Bu Aminah apa? Waktu saya masuk, Ya. kalau saya menggunakan HP, masuk ya masuk. Kalau di situ membutuhkan HP itu keluar ya keluar. Tapi kalau kalian masuk di situ menerangkan kamu bermain HP akan saya beri sanksi. Dan itu disepakati semua? Ya, disepakati. Tidak hanya monoton jenengan ya Mbak, satu arah disepakati. Nah itu harusnya seperti itu. Ada kesepakatan, ada keyakinan kelas di situ. Kalau mau kasih apresiasi, hukuman itu harus dibuat dulu keyakinan kelasnya, kesepakatannya. Nanti seperti apa caranya nanti kita bahas. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Berarti kemudian anak menghargai disiplin. Nah ini sudah bertolak belakang dengan tim tatib. Betul? Iya. Jadi hukuman tidak boleh Bapak Ibu, tapi dikasih konsekuensi. Itu ada stimulus, tanggapan dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu tolong ini dijawab ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Nanti yang atas ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monggo, saya beri waktu 1 menit. 2 menit, 2 menit. Nomor 1 ini dulu ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat. Hukuman. Kita save dulu ya jawabannya. Hukuman. 2, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Setuju? Oke, hukuman. Kita save dulu. 3, murid diminta untuk push up. Hukuman, kita save ya. 3. 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang hukuman? Angkat tangan. 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, kita nanti lihat. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, ada konsekuensi. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu bareng-bareng. Yang pertama tadi hukuman, betul? Betul. 2 hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, betul? Yang kelima konsekuensi, betul? Ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, ini ada hukuman. Hukuman ya. Nah, yang terakhir ini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Bukan. Ada ini? Karena bukan. Oh gitu. Ini karena ada kesepakatan guru PJOK dengan anak itu. Yang penting ini Bu, ada kesepakatan, ada konsekuensi. Kalau dia melanggar, ada konsekuensinya. Paham ya? Jadi mulai hari ini dan seterusnya buat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai.
ditempel di kelasnya masing-masing untuk wali kelas, khusus wali kelas nggih. Khusus wali kelas, monggo saya beri waktu seminggu. Saya beri waktu seminggu bikin keyakinan kelas, disepakati secara bersama-sama, ditempel, mau dibuat banner boleh, ditempel di kelasnya. Kalau anak nanti melanggar sesuai kesepakatan tadi, ada konsekuensinya. Jadi jenengan aman. Anak juga paham, oh ternyata saya melanggar karena saya sudah itu tadi melanggar konsekuensi apa kesepakatan. Gitu nggih? Oke, lanjut. Apa itu restitusi? Bukan prostitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu namanya restitusi. Tadi sudah dia bikin kesalahan, nah cara memperbaikinya namanya restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada proses kolaborasi, ya. Oke. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ciri-cirinya ini. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas tadi ya, keyakinan kelas. Ini nggak usah saya bacakan. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Apa perbedaannya Bapak Ibu? Sekolah kan sudah punya aturan Pak. Kenapa harus bikin keyakinan lagi gitu? Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada persetujuan dengan anak. Yang bikin sekolah gitu ya? Oke. Kalau kesepakatan bersama di dalam kelas itu. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya. Aturan itu konotasinya mesti negatif, betul nggak? Iya. Iya, pemasan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Tadi itu ya, satu arah tadi. Oke, lanjut aja. Oke. Ini ya contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Ya karena keselamatan itu tadi, katanya. Kenapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya pembiasaan boleh, tanggung jawab bisa, ya. Jadi itu keyakinannya, ya keyakinannya tadi apa? Oh keselamatan. Kalau kesepakatannya tadi apa? Menggunakan masker, ya kan? Kemudian cuci tangan. Nah keyakinannya apa? Keselamatan. Kalau nggak pakai itu nanti saya nggak selamat misalnya seperti itu. Paham ya antara keyakinan dan kesepakatan tadi. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka hanya berlaku begini atau begitu. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif dan seterusnya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas berupa peraturan universal dan seterusnya.
Oke, sekarang saya kasih pertanyaan Bapak Ibu. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinannya apa? Setelah pelajaran, kalian harus mengembalikan buku pada tempatnya. Ya, keyakinannya apa? Keyakinannya tanggung jawab. Jadi dia tadi kan sudah menggunakan buku itu, ya harus dikembalikan sesuai dengan tempatnya. Itu keyakinannya, oh saya harus punya rasa tanggung jawab. Paham nggih? Nanti kalau membentuk keyakinan kelas itu seperti ini nggih. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Oke, kita lihat. Menghormati orang lain. Iya. Lanjut lagi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Patuh. Oke. Keselamatan mengamati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke. Keselamatan bisa, kesehatan bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Beri tepuk tangan. Waduh, catur. Lagi, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Beri tepuk tangan untuk Pak Mardi. Oke. C. Kita lanjutkan. Saya kasih lihat ya untuk contoh ya. Nah, contoh. Ini ada kesepakatan ya. Contoh ini untuk budaya positif, mematuhi protokol kesehatan, budaya 5S, 5R, tepat waktu, mengumumkan tugas dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan dan seterusnya. Ini masing-masing kelas ada sendiri-sendiri Bapak Ibu. Punya keyakinan masing-masing, tidak sama. Jadi caranya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah punya pernah tahu kertas kecil-kecil yang bisa ditempel itu loh? Yang warna-warni, kasihkan ke anak, suruh nulis, nanti ditempel di papan tulis. Dari sekian banyak itu disepakati. Nanti yang sama ya satu aja. Nanti dari sekian itu disepakati mana yang mau diambil kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu nanti yang ditempel di ruang kelas. Itu caranya nanti gitu. Oke, lanjut. Kebutuhan manusia itu apa saja tuh Ibu? Sandang, pangan, papan, apa Pak? Pak Seklarai biasa nih. Sandang, pangan, papan, nenek istri. Ya, ini ada 5 ini ya. Belonging, power, fun, freedom, sama survival. Apa itu? Yang pertama, kebutuhan dasar hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Itu yang pertama. Betul enggak? Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, betul? Bu Catur butuh kasih sayang pasti. Cie. Ibu ini ya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan konek sosial gitu ya. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Benar enggak? Pasti ada. Pak Seta ini. Langsung. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, ya. Kan kita bisa berhak memilih ya. Memilih arah hidup mau kemana gitu kan.
Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu butuh senang kan? Mosok arep meneng ae, tertawa, bermain. Nah, orang yang sedih ya. Oke, ini saya lanjutkan aja. Lanjut ke posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari sekian ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu posisi di mana? Yang sekarang posisinya di mana? Pernah jadi penghukum? Pernah. Pernah pembuat rasa bersalah? Iya, berceramah nih. Seharusnya ibu itu kecewa. Pernah ya? Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, iya kan? Pemantau, apa peraturannya? Kamu melanggar, apa peraturannya? Pernah kan? Nah, kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Yang sekian ini mana yang paling baik, paling bagus? Jadi manajer kah, penghukum kah, pembuat rasa bersalah? Manajer. Jadi manajer. Oke. Contoh ya, pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu teman. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Oke, lanjut ya. Waktu sudah terus berjalan. Oke, yang terakhir ini segitiga restitusi. Bapak Ibu kalau mempunyai permasalahan di kelas, menemukan ada yang menyontek, kemudian melanggar aturan dan sebagainya, ada kesepakatan dilanggar, cara penyelesaiannya melalui segitiga restitusi, ya, yaitu validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap itu, Bapak Ibu. Nah, untuk menstabilkan identitas, kata-katanya seperti ini, Bu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya makanya ini kita harus seperti ini, Bapak Ibu. Makanya ini cukup berat, tugas guru itu berat sekali. Maka dari itu, karena apa? Filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa? Yaitu memerdekakan murid. Itu. Validasi kebutuhan, Bapak Ibu. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini validasi kebutuhan. Tadi ada 3 tahap, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati. Jadi ditanyakan keyakinan kelas yang kemarin sudah disepakati itu apa, itu ditanyakan lagi. Oke, itu ya, ada 3 tahapan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini ada contoh, tapi kembali lagi ini contohnya video ya. Tapi kok lemot, sebentar saya carikan video ya. Dialog dengannya. Oke. Ini saya sudah bikin. Penjelasannya tidak tahu, Pak. Iya. Sorry, Pak. Anak ini kasusnya terlambat pada pelajaran Budani. Sebenarnya ada nih actionnya ini, sebentar. Terlambat. Oke.
Waalaikumsalam. Nggih. Jadi dia terlambat, kemudian sepulang sekolah, anak ini saya panggil Bapak Ibu. Saya panggil, saya terapkan dengan segitiga restitusi. Ke sini sudah tahu rasanya? Tidak tahu Pak. Ya, tadi saya dapat informasi dari Bu Deni yang mengajar di jam pertama bahwasanya kamu tadi datang terlambat kurang lebih 5 menit. Apakah betul juga? Betul Pak. Ya. Menurut kamu datang terlambat dalam mengikuti pelajaran itu adalah perbuatan baik atau tidak? Perbuatan tidak baik dan salah. Terus, berarti kamu sudah mengakui bahwa perbuatan itu salah. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Pak Eko. Pak Eko itu juga pernah datang ke sekolah, itu juga terlambat, itu juga pernah. Nah, maka dari itu di sini Pak Eko tidak mau mencari siapa yang salah, akan tetapi Pak Eko mau memberikan solusi agar yoga supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Juga pasti kamu punya alasan ya, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Coba kamu ceritakan. Tadi malam tidur kemalaman. Ngapain aja? Nah ini yang digali Ibu. Tadi terlambatnya kenapa? Gereja. Tidur jam berapa tadi? Tidur jam 10? Ya nanti bertahap Bapak Ibu. Tetap Biasanya kalau tidak bisa sekaligus. bangunnya jam berapa? Jam 6? Ini harus di tempat ruangan tidak terbuka Bapak Ibu Belum nggih. mandi, belum Di sarapan. tempat yang tertutup. Jangan sampai orang lain dengar. Karena yaitu privasi. Kalau tadi malam kamu kemalaman, Gimana? Ini saya sebagai wali kelas. Iya, saya dapat laporan dari Bu Dani selaku pengajar. Akhirnya saya sebagai wali kelas saya panggil anak ini. Jadi tidak harus guru BP Bapak Ibu. Wali kelas bisa. Anda pun sebagai pengajar juga boleh. Semua ikut bertanggung jawab. Jadi kalau menunggu BP ini kesuwen langsung satsek. Gimana? Tidak boleh. Kita harus tadi itu mendewakan murid, berpihak pada murid, ngajar itu harus apa? Student center, tidak boleh teacher center. Jenengan ngajar harus berdiferensiasi, diferensial ya. Nah, tidak bisa dengan yang ini pakai visual, yang sana kinestetik, jangan samakan, tidak bisa. Emang susah, tapi harus kita lakukan. Jadi itu nggih, contohnya videonya Bapak Ibu nggih, untuk menangani tadi permasalahan anak kita bisa menggunakan segitiga restitusi gitu. Oke, sebagai terakhir kali Bapak Ibu bawa HP nggih. Oke, yang bawa HP silahkan Bapak Ibu untuk mengisi refleksi nggih. Untuk mengisi refleksi budaya positif. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, ini saya kasih linknya aja di grup. Nanti Bapak Ibu tinggal ngisi nggih. Oke. Kalau sudah HP-nya siap, Bapak Ibu tinggal nyeken aja sebenarnya. Atau mengingat waktu. Nah ini, pakai ini. Pakainya namanya Padlet Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanpa harus menempel tadi ya, pakai program Padlet. Kemudian Bapak Ibu membuat kesepakatan di sini. Nanti anak tinggal pakai HP, tapi harus koneksi internet ya, langsung isi. Nah, pakainya Padlet. Contoh ya, ini kita bikin salah satu contoh ya. Ini linknya saya kirimkan, nggih.
Ibu bisa kalau ada kuis pakai kuisis gitu lah, itu juga bisa. Enek konangan nih. Monggo Bapak Ibu, sudah ada di link, sudah? Oke. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Jenengan klik plus ini nggih. Klik plus. Subjeknya ini tulis namanya jenengan, isinya tulis di sini. Misal ini saya ya, Eko. Kemudian di sini saya tulis apa hal baru yang Bapak dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Saya Oke, misalnya ini ya, lalu klik publikasikan. Nah, nanti muncul tuh. Nah, monggo Bapak Ibu, yang nomor 1, 2 dan seterusnya. Tinggal klik plus saja. Linknya ada di grup resmi. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang di sesi terakhir kita langsung saja mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon perhatian sebentar. Oke, ini sesi terakhir, kita langsung saja ambil kesimpulan untuk refleksi ini tadi. Saya minta tolong bisa Bu Siti Aminah bisa membuat kesimpulan pada hari ini apa? Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Saya akan memberikan kesimpulan bahwa dalam refleksi budaya positif ini saya akan menerapkan tentang keyakinan dan hukuman serta kesepakatan kepada siswa sebelum saya memberikan materi. Saya juga pernah memberikan kesepakatan kepada siswa yang telah saya berikan sewaktu saya pertama kali masuk di dalam kelas. Dengan refleksi budaya positif ini saya sangat setuju dengan apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Eko Setiawan tentang kesepakatan dan disiplin positif. Terima kasih. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan untuk Bu Siti Aminah. Satu lagi Pak Mardi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari refleksi budaya positif ini yang sudah dijelaskan Pak Eko, bahwa hukuman tidak bisa menyelesaikan dalam jangka panjang, bahkan itu akan melukai siswa kalau dalam kelas. Tapi kalau kita bisa memberikan kesadaran juga, istilahnya itu budaya positif berupa keyakinan, maka siswa itu akan menjadi baik dengan sendirinya tanpa adanya suatu paksaan dari pihak luar, tapi yakin dengan sendirinya bahwa kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Itu mungkin yang bisa diambil, bahwa budaya refleksi budaya positif ini sangat baik untuk diterapkan di kelas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Mardi. Sangat luar biasa kesimpulannya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, dan mudah-mudahan anak menjadi lebih senang ya dalam pembelajarannya, lebih nyaman lagi. Tadi kan harus gembira, okay. Pasti nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kita semua.